Menjawab komentar dari para keledai liar. Oke, ini dari Ripai Pai. Nah, kenapa kok keledai liar, Bang? Karena orang-orang yang seperti ini pemikirannya itu sangat liar sekali. Oke, tapi nggak apa-apa, kita jawab ya. Sebelum itu, untuk amanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, oke, langsung saja kita jawab dari @ripaipai. Komentarnya, kadang-kadang gue merasa bingung. Ya bingung karena nggak ngerti. Keyakinan lain suka ngurusin keyakinan yang lainnya. Padahal keyakinannya sendiri nggak ngerti. Kadang-kadang gue merasa bingung, gimana bisa? Orang yang mengatakan dirinya utusan bisa menjadi Tuhan. Ini pemikiran keledai liar, sangat-sangat liar sekali. Setelah ini kita akan jawab. Sedangkan dirinya sendiri mengatakan utusan lebih rendah dari pengutus. Bapak ada setelah itu tercipta anak. Gak mungkin kan bapak dan anak tercipta satu waktu. Terus yang alfa yang mana ya? Ini komentarnya benar-benar sangat-sangat kacau sekali. Komentar dari para keledai liar ini sangat-sangat kacau sekali. Wah, saya saya baca ini benar-benar sampai, wah, kok ternyata ada orang orang yang pikirannya benar-benar seperti keledai liar gitu loh. Oke, langsung saja ya kita jawab ya. Kita jawab dari poin-poin komentarnya. Kadang-kadang gue merasa bingung. Ya saudara ini bingung karena nggak ngerti. Ya itu hal wajar lah. Karena keyakinan lain mencoba untuk memahami keyakinan yang lainnya gitu. Tetapi dilihat berdasarkan dari sudut pandang keyakinan yang lain gitu. Jadi contoh para penyembah berhala atau penyembah batu lah gitu ya. Kemudian mau menjangkau Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Yang benar-benar Sang Pencipta sesungguhnya gitu loh. Orang-orang para penyembah berhala atau penyembah batu ini untuk menjangkau Sang Pencipta ya pasti akan kesusahan, kesulitan gitu loh. Pasti akan kesulitan. Karena tidak ada roh agung, rohnya yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang menyertai dia. Sehingga otaknya ya buntu gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, kita jelaskan ya. Kadang-kadang gue merasa bingung, ya nggak apa-apa. Karena memang nggak ngerti. Karena sudah buntu pikirannya. Gimana bisa orang yang mengatakan dirinya utusan bisa menjadi Tuhan? Yang dimaksud siapa? Yesus ya. Yesus ini Tuhan, sejak semula Tuhan. Nggak ada yang namanya menjadi Tuhan. Mengenai dirinya mengatakan utusan. Saya berikan contoh lah, oke. Kata-kata yang ada kalimat utusan ya. Saya ambil salah satu contohnya. Ada banyak. Yesus mengatakan utusan. Tapi kalian harus ngerti apa maksudnya. Saya berikan contoh dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Diutus. Yesus diutus. Oh, ini kan ada ayat utusan Yesus ini hanya utusan. Mana ada utusan yang keluar dan datang dari diri yang Maha Kuasa. Coba baca. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab, garis bawahi ini, aku keluar dan datang dari Elohim. Mana ada manusia, nabi, atau apalah yang keluar dan datang dari diri Elohim. Datang dan keluar dari dirinya Sang Pencipta itu loh. Jelas. Kalau keledai liar nggak akan jelas.
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Diutus apa? Diutus keluar dari dirinya. Dari diri Elohim, dari diri Sang Pencipta. Masa masih kurang jelas sih? Yesus Kristus ini adalah firman-Nya Bapa yang sejak semula tinggal satu di dalam dirinya. Kemudian diutus keluar, datang ke dunia ini. Oke, diutus keluar. Yesus ini firman Bapa. Kalau masih nggak ngerti ya ini kelewatan. Mana ada manusia, nabi, atau utusan apalah di pengertianmu yang keluar dari dirinya Sang Pencipta itu, dari dirinya Sang Maha Kuasa. Oke, lanjut ya. Sedangkan dirinya sendiri mengatakan utusan lebih rendah dari pengutus. Nah ini ketika dia berkomentar di satu topik kemudian ke topik yang lain. Ini sudah lanjut ke topik yang lain. Ini cara pemikiran keledai liar memang seperti ini. Kemana-mana. Pikirannya sangat-sangat kacau sekali. Para umat keledai liar ini. Oke, nggak apa-apa, saya akan jawab. Sedangkan dirinya sendiri mengatakan utusan lebih rendah dari pengutus. Ya jelas. Loh, kenapa Bang kok jelas? Yesus Kristus ini datang ke dunia menjadi manusia. Manusia ini ciptaan. Seperti hamba. Rendah. Makanya saudara ini berkata sedangkan dirinya sendiri mengatakan utusan lebih rendah dari pengutus. Iya memang benar. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia. Menjadi manusia. Seperti manusia. Rendahan. Saya berikan ayat. Nah, Filipi pasal kedua ayat ke-7 sampai ke-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus Kristus datang ke dunia ini. Menjadi manusia. Dan mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Manusia. Rendah. Oke? Dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama seperti kita. Hamba. Rendah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, itu ia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya. Yesus lebih rendah daripada apa komentarnya tadi Bapak ya. Ia telah merendahkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya. Karena apa? Yesus ini Sang Maha Kuasa yang sejak semula ini datang ke dunia menjadi manusia. Makanya merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jelas ya? Yesus Kristus ini datang ke dunia ini menjadi manusia. Sebagai manusia. Merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti hamba. Seperti kita ini loh. Bahkan Yesus Kristus rela mati di kayu salib. Jadi kalau komentarnya saudara ini, sedangkan dirinya sendiri mengatakan utusan lebih rendah daripada pengutus. Ya memang benar. Karena Yesus Kristus ini diutus keluar dari diri Bapa. Datang ke dunia ini. Menjadi manusia. Serupa seperti manusia. Seorang hamba. Yang rendah. Masa masih nggak ngerti? Oke lanjut. Bapa ada setelah itu tercipta anak. Ini orang ini, para keledai liar ini benar-benar sangat kacau sekali gitu. Saya nanggapin komentar sampai bingung. Cara pola pikirnya ini benar-benar sangat kacau sekali gitu. Bapak ada setelah itu tercipta anak. Dasar pemikirannya itu loh dari mana gitu. Kok bisa benar-benar sangat sekeledai liar ini gitu. Emang boleh sekeledai liar ini? Hah. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula Sang Firman ini atau Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Sang Maha Kuasa, bersama-sama dengan Bapa itu loh. Kok bisa ini diciptakan? Ini pemikirannya bagaimana, saudara ini? Gak mungkin kan Bapak dan anak tercipta satu waktu. Ya kalau Tuhannya saudara ini diciptakan, batu atau berhala ini mungkin, yaitu
nggak tahu kapan diciptakannya, di abad keberapa mungkin diciptakannya sesembahnya saudara ini. Mungkin berhala atau batu ya, mungkin saudara ini menyembah berhala. Nah kalau Tuhannya orang Kristen ini tidak, ya namanya Tuhan yang nggak ada yang diciptakan atau tercipta. Gitu. Sejak semula sudah ada, sudah saya bacakan kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Ini bagaimana saudara ini berpikirnya? Terus yang alfa yang mana ya? Ini berpindah lagi ke topik yang lain lagi gitu. Ke ayat yang lain lagi. Sangat kacau para keledai liar ini. Oke, ke topik yang lain lagi. Langsung loncat-loncat ke sana ke sini. Mengenai alfa dan omega saya bacakan. Wahyu pasal ke-1 ayat ke-8. Yesus berfirman. Tuhan Yesus berfirman, Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Yesus alfa dan omega. Jadi kalau saudara bertanya mengenai alfa dan omega, ya ini yang berfirman Yesus Kristus. Firmannya Bapa. Bapa berbicara melalui firmannya, yaitu Yesus Kristus. Terus yang alfa yang mana ya? Wahyu pasal ke-1 ayat ke-8. Yesus berfirman, Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Oke, jelas ya? Kalau nggak jelas ya saya maklumin orang-orang dari kelompok ini, para keledai liar ini memang di dalam pikirannya ini saya nggak ngerti ya. Kok bisa seperti itu gitu loh. Jadi video ini saya buat ini tujuannya untuk saudara seiman sebenarnya gitu. Ya sekalian kita jawab lah komentar-komentar dari para keledai liar ini. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudara semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Ustadz Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.